Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Sir Andri. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Untuk materi kesebangunan ini nanti saya akan membuat 3 video. Jadi nanti ada part 1, part 2, dan juga part 3. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik memahami bangun-bangun datar yang sebangun termasuk kongruen. Yang kedua, peserta didik memahami sifat-sifat dua segitiga sebangun termasuk kongruen. Yang ketiga, peserta didik mampu menggunakan konsep kesebangunan segitiga dalam pemecahan masalah. A. Syarat kesebangunan dua bangun datar. Yang pertama, syarat dua bangun yang sama dan sebangun biasa disebut kongruen. Jadi, nama lain dari sama dan sebangun adalah kongruen. A. Dua bangun datar dikatakan sama dan sebangun atau kongruen jika kedua bangun itu memiliki sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Bahasa sederhananya sama persis. Mau bentuk, ukuran sama persis, itu disebut dengan kongruen. Kalian bisa perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEF. Kalian perhatikan dulu dari sisi-sisinya, ya. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Kalian lihat sisi AB itu sama dengan sisi DE. Kemudian sisi AC itu panjangnya sama dengan sisi DF. Sisi BC itu sama dengan sisi EF. Yang kedua, kalian perhatikan sudut-sudut yang bersesuaian itu sama besar. Sudut A yang ada tanda garis lengkungnya sama besar dengan sudut D. Sudut B yang ada tanda silang sama dengan sudut E. Dan juga sudut C sama dengan sudut F. Jadi kalau memenuhi syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka kedua segitiga atau kedua bangun datar itu kongruen. B. Jika dua bangun datar sama dan sebangun atau kongruen, maka 1. Sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sebelumnya kita sudah melihat dua segitiga yang kongruen. Sekarang ada trapesium. Dua trapesium. Yang pertama trapesium ABCD, yang kedua trapesium PQRS. Pada gambar di atas, trapesium ABCD kongruen dengan trapesium PQRS. Maka bisa kita lihat panjang garis AB yang bawah sama dengan garis PQ. Panjang garis BC sama dengan garis QR. Panjang garis CD sama dengan garis RS. Panjang garis AD sama dengan panjang garis PS. Dan juga lihat sudutnya. Sudut A sama besar dengan sudut P. Sudut B sama besar dengan sudut Q. Sudut C sama besar dengan sudut R. Dan sudut D sama besar dengan sudut S. Jadi, kedua bangun datar ini memenuhi syarat sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan juga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, kedua bangun ini kongruen. Yang kedua, kita akan belajar tentang foto, gambar berskala, dan model berskala. A. Gambar berskala. Pengertian dari skala adalah perbandingan antara jarak pada gambar
atau biasa kita sebut jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Rumusnya, skala sama dengan jarak pada gambar atau jarak pada peta per jarak sebenarnya. Misalkan ada skala 1:n, itu artinya adalah setiap 1 cm jarak pada gambar atau jarak pada peta mewakili n cm jarak sebenarnya. Contohnya, skala 1:200 artinya setiap 1 cm jarak pada gambar atau pada peta mewakili 200 cm pada jarak sebenarnya. B. Foto dan model berskala. Pada foto dan model berskala, bagian-bagian yang bersesuaian dari foto ataupun model berskala dengan bangun aslinya memiliki nilai perbandingan yang sama. Jika foto atau model berskala dan bangun asli memiliki ukuran-ukuran panjang, lebar, dan tinggi, maka berlaku hubungan perbandingan sebagai berikut. Rumusnya, panjang pada model per panjang sebenarnya sama dengan lebar pada model per lebar sebenarnya sama dengan tinggi pada model per tinggi sebenarnya. Jadi untuk rumus ini nanti kalian bisa menggunakan hanya 2 perbandingan saja. Misalkan panjang pada model per panjang sebenarnya sama dengan lebar pada model per lebar sebenarnya, atau bisa juga panjang pada model per panjang sebenarnya sama dengan tinggi model per tinggi sebenarnya, atau juga bisa lebar pada model per lebar sebenarnya sama dengan tinggi pada model per tinggi sebenarnya, tergantung dengan yang diketahui. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar tentang syarat 2 bangun yang sebangun. Yang tadi kan kita sudah belajar tentang kongruen atau sama dan sebangun. Tapi untuk ini hanya sebangun saja. A. 2 bangun dengan bentuk yang sama dikatakan sebangun jika memenuhi kedua syarat berikut. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Jadi kalau untuk yang kongruen harus sama panjang, tapi kalau untuk sebangun sebanding, ya, atau memiliki nilai perbandingan yang sama. Kita ambil contoh, ada jajar ginjang ABCD dan juga jajar ginjang PHRS. Kalian bisa perhatikan pada kedua jajar ginjang tersebut, jajar ginjang ABCD ini sebangun dengan jajar ginjang PHRS karena memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat sudut A sama besar dengan sudut P, ada tanda titik. Kemudian sudut B sama besar dengan sudut H, ada tanda silang. Sudut C sama besar dengan sudut R dan juga sudut D sama besar dengan sudut S. Syarat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, yaitu panjang AB banding panjang PH sama dengan 4:12 bagian bawah itu. Bisa disederhanakan, dibagi 4 semua. 4/4 1, 12/4 3, sama dengan 1:3. Untuk panjang BC banding panjang HR sama dengan 3:9. Karena AD sama dengan BC, PS sama dengan HR. Karena AD-nya 3 cm, BC juga 3 cm. PS 9 cm, HR juga 9 cm. Disederhanakan menjadi 1:3. Panjang garis CD banding RS sama dengan 4:12. Disederhanakan sama dengan
1:3. Panjang AD banding panjang PS sama dengan 3:9 sama dengan 1:3. Kalian perhatikan semua sisi bila disederhanakan perbandingannya menjadi 1:3. Jadi nilai perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah 1:3. Karena memenuhi kedua syarat itu, maka dua bangun tersebut memenuhi syarat sebangun. B. Jika dua bangun datar sebangun, maka berlaku hubungan berikut. 1. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan 2. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau memiliki nilai perbandingan yang sama. Kita lihat pada gambar trapesium ABCD dan juga gambar trapesium PHRS. Pada gambar di atas, trapesium ABCD sebangun dengan trapesium PHRS. Untuk menentukan panjang sisi-sisinya, kita bisa menggunakan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Kita bisa lihat rumusnya. AB per PH sama dengan BC per HR sama dengan CD per RS dan juga sama dengan AD per PS. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Selanjutnya saya akan kasih kalian latihan soal untuk kalian kerjakan di rumah. Tetap jaga kesehatan, selamat belajar. Terima kasih.